barbar yang ada di Jerman. Nah, mereka mencari orang-orang yang masuk ke dalam pink list tersebut. Melalui pink list tersebut, Nazi berhasil mengumpulkan sekitar puluhan ribu kaum pelangi. Bayangkan tuh geng, banyak sekali loh. Dan yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, beberapa waktu lalu kita sempat membahas tentang pemuka agama dari kaum pelangi. Kali ini gue pengen ngebahas dengan kalian sebuah negara yang menjadi salah satu tempat terbesar bagi komunitas kaum pelangi. Nah, sampai-sampai kita mengenal salah satu tokoh yang cukup kontroversial di negara kita, yaitu Bunda Ragil gitu ya. Nah, kalian pasti sering mendengar istilah kalau bosen di Indonesia, ya udah ikut Bunda Ragil ke Jerman gitu kan. Nah, hal ini bukan sekedar lelucon doang geng. Ternyata ada sebuah sejarah yang mencatat tentang eksistensi kaum pelangi di Jerman. Yang dimana di zaman dulu sebenarnya Jerman ini pernah di fase sangat-sangat membenci dan menghukum para kaum pelangi. Sampai-sampai itu mereka semua ditangkap-tangkepin, dijebloskan ke dalam penjara, dan bahkan sampai ada yang dihabisin. Semua itu bisa dilakukan karena kondisi di zaman dulu itu pemahaman mengenai hak asasi manusia belum terlalu diikuti semua orang dan juga belum semasif sekarang. Dan seperti yang kita tahu ya, Jerman pernah di fase dikuasai oleh Nazi yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Dan tentunya kalian juga tahu ya bagaimana Hitler ini memimpin Nazi Jerman dulunya dan sangat membenci kaum Yahudi. Bagaimana dia tidak sukanya dengan Yahudi dan membantai mereka. Nah, ternyata di balik Yahudi ada satu kaum lagi yang tidak disukai oleh Hitler, yaitu kaum pelangi. Bagaimana cerita selengkapnya? Sekarang kita bahas di sisi lain. Biar agak berurutan gitu ya, sebelum kita bahas case bagaimana pihak Nazi ini memperlakukan kaum pelangi, kita bahas dulu sejarah eksistensi kaum pelangi yang ada di Jerman. Di pertengahan sampai akhir abad ke-19, sekitar tahun 1900-an gitu ya, itu sebenarnya sudah ada indikasi muncul dan berkembangnya komunitas kaum pelangi ini di Jerman. Pada awalnya banyak orang yang belum terbuka dengan hal tersebut, sampai akhirnya berangsur-angsur mulai banyak tuh yang mulai frontal menunjukkan ketertarikan mereka terhadap sesama jenis, sehingga akhirnya muncullah penelitian tentang fenomena tersebut. Hal ini ditanggapi dengan serius dikarenakan ya kodrat manusia harusnya suka kepada lawan jenis, kok tiba-tiba muncul nih orang-orang yang memiliki penyimpangan kayak gini. Penelitian ini bahkan sampai dibahas di seluruh Eropa dan juga Amerika di saat itu, karena fenomenanya sendiri sudah semakin besar. Sampai pada akhirnya, Kekaisaran Jerman pada masa itu membuat sebuah undang-undang tentang fenomena kaum pelangi ini yang ditujukan sebenarnya terkhusus untuk laki-laki yang suka terhadap laki-laki. Nah, sementara perempuan dengan perempuan itu ya masih abu-abu di saat itu. Setiap mereka yang melakukan hubungan sesama jenis itu dianggap melanggar hukum pidana. Dan pasal tersebut di saat itu menjadi pasal 175 yang mulai diberlakukan pada tahun 1871 setelah Kekaisaran Jerman disatukan dan hukum Jerman dikodifikasi. Jadi dari zaman dulu sebenarnya hukum tentang keberadaan kaum pelangi ini udah ada ya geng di Jerman sendiri. Namun di saat itu kondisi sosial dan politik di Jerman itu lagi goyang-goyangnya karena kan baru saja dipersatukan gitu ya. Jadi ditakutkan nanti bisa saja meledak lagi perang saudara di Jerman. Banyak orang-orang yang tidak setuju dengan pasal 175 tersebut akhirnya berkumpul untuk unjuk rasa alias berdemo agar pasal tersebut dapat dibatalkan. Nah, makanya bisa dikatakan hukum Kekaisaran Jerman terhadap kaum pelangi di masa itu
masih sangat lemah. Dan bahkan mereka tuh sampai seolah-olah menantang gitu. Mereka membuat sebuah kelompok berkumpul di sebuah bar dan melakukan hubungan di bar tersebut, yang pada akhirnya hukum pidana Kekaisaran Jerman itu seolah-olah ya nggak berlaku gitu, tidak berjalan dengan semestinya. Dan dari protes atau demo itulah akhirnya orang-orang yang berkumpul di bar terus juga melakukan hubungan sesama jenis secara berkelompok inilah awal pertama kali mereka akhirnya membentuk komunitas kaum pelangi terkhusus untuk laki-laki dan laki-laki. Nah, jadi sejarah terbentuknya komunitas pelangi di Jerman tuh berawal dari protes Undang-Undang 175 tersebut. Akhirnya, karena mereka ini sudah mulai membentuk komunitas, nah mereka tuh mulai mencari sebuah nama untuk menyebut diri mereka. Karena di saat itu belum dikenal dengan istilah GAY. Nah, mereka itu di Jerman beda penyebutannya. Mereka menyebut diri mereka atau kelompok mereka dengan bahasa yang cukup halus yang disebut dengan Warme Bruder. Jadi kayak bahasa Inggrisnya itu Warmer Brother gitu ya. Jadi kayak apa ya? Brother yang hangat atau abang-abang yang hangat gitu mungkin ya. Iya kali ya, brother kan, brother gitu ya. Brother yang menghangatkan ya. Ya artinya sih sama ya dengan bahasa Inggris. Jadi Warme Bruder itu artinya sahabat atau saudara yang hangat. Tapi seiring berjalannya waktu, bahasa-bahasa baru tuh mulai muncul. Nah, ada juga yang mulai menyebut dengan, wah agak susah nih gue baca nih ya, Gleichgeschlechtliche. Jadi tulisannya itu kayak gini, yang artinya berorientasi sesama jenis. Nah, lalu belakangan barulah muncul istilah homoseksual, yang artinya ya itu dia gitu ya. Lalu yang terakhir ada sebutan Dritten Geschlecht, yang artinya jenis ketiga. Dan yang paling terbaru saat ini mereka menamakan dengan Schwul. Tulisannya kayak gini nih. Mungkin yang ada di Jerman jauh lebih paham dari gue ya. Gue hanya membaca hal ini berdasarkan data. Nah, semenjak saat itu komunitas kaum pelangi ini semakin lama semakin berkembang. Dan hal ini terjadi selama periode Republik Weimar. Nah, sedikit informasi ya. Weimar Republik ini adalah sebuah istilah yang diberikan oleh pemerintah Jerman antara akhir periode Kekaisaran Jerman dan awal periode Nazi Jerman, yaitu antara tahun 1918 sampai dengan 1933. Jadi itu kayak di negara kita aja gitu. Ada istilah reformasi, ada istilah Orde Baru. Nah, di mereka itu ada istilah, ada masa Weimar Republik namanya. Di periode tersebut itu bisa dikatakan masa atau periode ketidakstabilan politik dan juga kesulitan ekonomi bagi Jerman. Maka banyak sekali manusia-manusianya yang bebas berekspresi dan terjadilah perkembangan budaya dan seni di kalangan orang Jerman, karena kan ya aturannya amburadul di saat itu. Karena saking bebasnya di saat itu, banyak nih masyarakat Jerman yang akhirnya menentang tentang norma-norma gender dan juga seksualitas yang sebenarnya sudah mengakar di masyarakat. Gender dan seksualitas akhirnya menjadi sebuah perdebatan di dalam diskusi politik serta budaya. Gerakan ini masif terjadi di kota-kota besar seperti Berlin, Cologne, Hamburg, dan juga Frankfurt. Tapi walaupun begitu ya, sebenarnya masih banyak juga orang-orang Jerman yang tidak sepaham dengan hal tersebut. Banyak orang-orang yang tidak bisa menerima kondisi ya penyimpangan itu. Karena banyak dari orang Jerman yang melihat hal ini semacam sesuatu yang tidak bermoral, dan mereka meyakini kalau hal tersebut bukanlah bagian dari budaya masyarakat Jerman. Dan di saat itu saking parahnya ya, mulai banyak iklan, film, dan juga aspek kehidupan sehari-hari yang memperlihatkan unsur-unsur kaum pelangi di Jerman. Dan di saat itu nih geng, muncullah pemahaman baru bagi masyarakat Jerman, yang dimana mereka itu percaya ada dua kaum yang merusak budaya Jerman mereka. Yang pertama adalah masyarakat keturunan Yahudi, yang kedua adalah komunitas kaum pelangi. Nah, jadi ada dua musuh masyarakat nih di saat itu. Tapi ya nggak bisa diapa-apain karena hukumnya di saat itu ya nggak kuat-kuat amat gitu ya. Akhirnya membuat mereka itu ya hidup bebas. Dan di saat periode Weimar ini, komunitas kaum pelangi memilih untuk hidup terbuka dan secara terang-terangan memberitahukan kepada semua orang tentang status mereka sebagai kaum pelangi. Beberapa di antara mereka itu sampai bergabung dengan Freundschaftsverbände. Tulisannya kayak gini nih, kalian bisa baca, yang artinya kurang lebih itu semacam liga persahabatan, yang mana ini merupakan kelompok terorganisir secara politik dan sosial untuk kaum laki-laki pelangi, perempuan pelangi, dan juga jenis-jenis lainnya lah yang termasuk ke dalam kaum pelangi ini. Sama seperti yang terjadi di banyak negara lain, komunitas kaum pelangi ini mereka bisa bebas itu hanya di kota-kota besar yang selalu menganggap kalau mereka jauh lebih maju daripada kota kecil atau kota-kota terpencil. Di Jerman di masa itu, di kota terpencilnya kaum pelangi ini justru dimusuhi dan ditolak. Jadi mereka hanya bisa bebas di kota-kota besar yang ada di Jerman. Nah, akhirnya nih geng ya, periode Weimar
Hitler, yang mana itu merupakan masa kekaisaran Jerman, bukan masa kekuasaan Adolf Hitler dan Nazi, itu menjadi sebuah aib tersendiri bagi masyarakat Jerman di zaman itu, yang mana menurut mereka itu adalah zaman atau periode kemerosotan moral masyarakat Jerman. Akhirnya, singkat cerita, kekuasaan atau pemerintahan Jerman jatuh ke tangan Nazi di saat itu yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Nah, disinilah malapetaka bagi kaum pelangi dimulai. Sekarang kita bakal bercerita gimana nasib kaum pelangi ketika Nazi berkuasa di Jerman. Sekarang kita maju ke masa kekuasaan Nazi. Nazi mulai menguasai Jerman itu di tanggal 30 Januari tahun 1933. Nazi itu sangat benar-benar mengecam apa yang terjadi semasa Weimar Republik atau periode Weimar. Salah satunya adalah munculnya komunitas kaum pelangi. Nah, namun mereka melakukan pemberantasan secara bertahap. Jadi caranya itu halus dulu, terus baru berangsur-angsur mulai sedikit kasar, sampai akhirnya kejam. Nah, dimulai dengan penutupan bar-bar atau klub yang mana itu dikhususkan untuk komunitas kaum pelangi. Di masa itu ada salah satu bar yang cukup ikonik untuk kaum pelangi di Jerman. Namanya itu adalah El Dorado. Nah, pada bulan Maret tahun 1933, atas perintah Nazi, polisi yang ada di Berlin itu mulai menutup paksa klub tersebut atau bar tersebut. Mulailah di saat itu, pihak kaum pelangi ini mencari tempat-tempat baru untuk melakukan pertemuan. Nah, pada awalnya mereka ini masih membandel karena berpikir kalau Nazi ini tidak sekejam yang mereka bayangkan. Mereka justru berkumpul di tempat yang baru secara terang-terangan, sampai pada akhirnya mereka menyadari kalau Nazi ini benar-benar gila. Barulah di saat itu mereka mulai bertemu secara underground alias secara diam-diam. Dan di saat itu, pihak Nazi semakin serius menangani komunitas kaum pelangi ini. Kalau pada awalnya mereka hanya membubarkan klub atau bar yang sudah eksis, tapi sekarang pihak Nazi justru memerintahkan pihak kepolisian Berlin untuk menelusuri alias mencari setiap orang-orang yang tergabung ke dalam komunitas pelangi. Nah, setelah itu Nazi mulai memblokir atau menghalangi setiap pemberitaan, mulai dari koran, jurnal, sampai rumah publikasi yang berhubungan dengan kaum pelangi. Karena di saat itu media cetak atau salah satunya adalah koran itu adalah sumber informasi dan cara berkomunikasi antar komunitas kaum pelangi dari satu daerah ke daerah lain. Sehingga di saat itu informasi antar komunitas kaum pelangi ini jadi terputus. Nah, target Nazi selanjutnya adalah benar-benar membubarkan mereka. Di saat itu barulah muncul tuh tindakan-tindakan kejam dari Nazi terhadap kaum pelangi ini. Di masa itu ada sebuah institusi pendidikan seksual milik Magnus Hirschfeld yang memang memberikan informasi mengenai seksualitas manusia, dan dia juga menyediakan layanan terkait seks seperti pengendalian angka kelahiran dan konseling pernikahan. Yang dimana institusi ini itu adalah institusi yang pro terhadap kaum pelangi. Nah, sebuah tulisan mengenai seksualitas yang ditulis oleh Magnus itu juga ikut dibakar oleh pihak Nazi, saking dia bencinya dengan komunitas pelangi ini. Lalu tindakannya semakin jauh lebih kejam lagi, yang dimana pihak Nazi itu justru merubah perundang-undangan semasa periode Weimar tentang kehadiran kaum pelangi ini, yaitu Undang-Undang 175. Itu dirubah total oleh Nazi, yang dimana di saat itu Nazi justru meminta pihak kepolisian untuk menangkap siapa saja yang terdeteksi memiliki penyimpangan orientasi seksual, alias salah satu dari kaum pelangi ini. Jadi semuanya ditangkap, mereka nggak perlu melewati masa peradilan, mereka harus langsung dijebloskan ke dalam penjara. Dan ini terjadi pada akhir tahun 1933 sampai dengan awal tahun 1934. Nah, padahal di saat itu mereka ini adalah warga keturunan asli Jerman. Nazi yang dikenal sangat benci terhadap Yahudi melakukan pengecualian. Mereka tidak hanya mengejar Yahudi tetapi juga mengejar para kaum pelangi ini, dan mereka dipenjara tidak tanggung-tanggung, yaitu di penjara kamp konsentrasi Nazi. Nah, ini merupakan penjara yang cukup kejam untuk umat manusia. Nah, lalu pada tahun 1934, polisi politik atau yang lebih familiar di saat itu disebut dengan Gestapo Berlin memerintahkan kepolisian lokal untuk membuat daftar
besar laki-laki Jerman yang diyakini merupakan penyuka sesama jenis atau kaum pelangi, lalu datanya itu harus dikirimkan ke Gestapo Berlin ini. Nah, daftar tersebut dikenal di dalam sejarah sebagai Pink List atau daftar merah muda, meskipun sebutan ini bukanlah sebutan yang digunakan oleh Nazi atau polisi di saat itu, tapi ya orang-orang mengenalnya ya sebagai Pink List. Mungkin ada keterhubungannya dengan bagaimana ya sikap bebencian penyuka sesama jenis lah di saat itu. Ya makanya dihubungkan dengan pink. Nah, lalu setelah semua data laki-laki tersebut terkumpulkan di dalam Pink List, nah terjadilah 3 peristiwa di antara tahun 1934 sampai dengan 1936 yang mengindikasikan penindasan Nazi terhadap komunitas pelangi. Hal yang pertama dilakukan oleh Nazi ini cukup kejam ya. Mereka menghabisi atau mengeksekusi seseorang yang bernama Ernest Röhm. Nah, siapakah Ernest Röhm ini? Nah, ternyata Ernest Röhm ini adalah seorang kaum pelangi yang mana justru dia tergabung ke dalam Nazi. Jadi dia ini adalah tentara Nazi, tapi dia adalah seorang pelangi. Nah, padahal ya Ernest ini merupakan seorang pemimpin dari Sturmabteilung atau disingkat dengan SA, yaitu pasukan paramiliter Nazi yang radikal. Dan menurut Ernest di saat itu, seksualitas yang dia miliki itu tidak bertentangan dengan ideologi Nazi, sehingga dia memahami kalau upaya untuk melegalkan hubungan seksual sesama jenis bukanlah untuk mendorong demokrasi liberal atau toleransi, tetapi ini berkaitan dengan penggulingan terhadap moralitas utama. Nah, tapi penyimpangan yang dilakukan oleh Ernest ini tidak ada yang berani mengeksekusi atau ya mengambil tindakan, karena di saat itu ya Ernest sebagai seorang pemimpin. Nah, pada awalnya Adolf Hitler ini ya cukup mensupport Ernest, tetapi entah bagaimana ceritanya semua berbalik. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba Adolf Hitler memerintahkan untuk mengeksekusi Ernest dan para pemimpin SA lainnya pada bulan Juni sampai Juli 1934. Eksekusi tersebut menurut Hitler merupakan bagian dari perjuangan kekuasaan di tingkat tertinggi Jerman dan Partai Nazi. Dan di saat itu eksekusi terhadap Ernest itu menggunakan seksualitas Ernest sebagai bagian dari propaganda mereka dengan memanfaatkan stigma penduduk yang mana di saat itu ya masih memandang negatif seorang penyuka sesama jenis atau kaum pelangi ini. Nah, jadi banyak masyarakat dan juga pasukan Nazi di saat itu menganggap eksekusi terhadap Ernest ini adalah pilihan terbaik karena dia adalah seorang penyuka sesama jenis. Nah, padahal sebenarnya ada tujuan lain lah atau alasan lain mengapa Hitler mengeksekusi Ernest. Nah, itu peristiwa yang pertama. Lalu ada peristiwa yang kedua. Peristiwa yang kedua ini terjadi pada bulan Juni 1935. Nah, di sini Nazi mulai menetapkan revisi terhadap pasal 175 yang tertulis di periode Weimar. Di dalam undang-undang versi Nazi yang baru itu sangat jelas disebutkan setiap perilaku intim yang menyimpang itu dapat dihukum pidana dan segala tindakan seksualitas sesama jenis itu akan dipenjara selama 10 tahun. Nah, 10 tahun itu bukan waktu yang cepat, ditambah lagi selama di penjara ya pasti bakal disiksa. Semenjak revisi undang-undang tersebut diberlakukan, disitulah anggota Nazi semakin leluasa dan semakin menggila melakukan tindakan-tindakan yang sangat kejam terhadap para kaum pelangi. Ya karena kan undang-undangnya sudah disahkan. Menyiksa kaum pelangi, menghabisi kaum pelangi bukan lagi sebuah pelanggaran. Itu sama kayak seorang pemburu membawa seekor anjing lalu berburu babi hutan. Jadi ibaratnya kaum pelangi itu adalah target sasarannya atau babi hutannya yang sah untuk dieksekusi. Baru peristiwa yang ketiga nih, terjadi pada tahun 1936. Pemimpin Stadtstaffel atau SS yang merupakan unit keamanan Jerman dan kepala kepolisian Jerman yang bernama Heinrich Himmler mendirikan kantor pusat yang digunakan untuk penanggulangan homoseksual dan aborsi. Kantor ini merupakan bagian dari Kripo atau polisi kriminal. Mereka itu punya kerjasama dengan kepolisian politik yaitu Gestapo tadi. Heinrich ini tidak hanya benci terhadap kaum pelangi sebagai tugas doang, tapi dia ini adalah seorang homofobik. Jadi dia itu benar-benar benci terhadap kaum pelangi. Jadi istilahnya tuh kayak kalau boleh ditebas langsung ditebas sama dia. Dan dia ini juga sangat benci dengan aborsi karena menurut dia itu akan membuat nasib rakyat Jerman menjadi buruk. Ya seperti yang kita tahu ya, di saat itu Jerman itu benar-benar ketat nih soal angka kelahiran. Karena kan mereka itu ketika dikuasai oleh Nazi membutuhkan banyak sumber daya manusia alias ya membutuhkan pasukan gitu. Kalau misalkan kaum pelangi ini terus berkembang, ya siapa yang mau punya anak gitu kan? Ya mereka kan nggak bisa bikin anak. Udah gitu ada aborsi lagi. Aborsi itu kan ya menghabisi nyawa si calon bayi gitu kan. Dan itu juga memperburuk angka kelahiran. Nah makanya di saat itu Jerman paling tidak suka dengan dua hal tersebut. Dan dari 3 peristiwa tersebutlah Nazi dikenal oleh masyarakat Jerman sangat-sangat anti dengan kaum pelangi.
Dan di saat itu ya propaganda tersebut menghasilkan support yang cukup banyak dari masyarakat Jerman untuk Nazi. Seperti yang gue katakan sebelumnya, masyarakat itu kan sudah mulai mengumpulkan identitas dari orang-orang yang dicurigai sebagai kaum pelangi yang namanya pink list tadi. Pihak Gestapo dan juga Kripo, yaitu polisi politik dan polisi kriminal, sudah mengantongi semua data para kaum pelangi ini yang didapat dari kerabatnya, dari tetangganya, atau orang-orang yang benar-benar mereka kenal. Ya pokoknya informasinya valid gitu. Nah mulailah nih Kripo dan Gestapo ini merazia setiap barbar yang ada di Jerman. Nah mereka mencari orang-orang yang masuk ke dalam pink list tersebut. Melalui pink list tersebut, Nazi berhasil mengumpulkan sekitar puluhan ribu kaum pelangi. Bayangkan tuh geng, banyak sekali loh. Dan mayoritasnya adalah laki-laki di saat itu fokusnya. Dan setiap orang-orang yang ditangkap ini akan diperlakukan sangat buruk demi bisa mengembangkan informasi lagi. Ya misalkan kayak satu orang ditangkap nih, dia ditanyain tuh, cowok lu siapa? Sama ini sama siapa lu kikuk-kikuk nih gitu. Coba kasih tahu sekarang. Akhirnya dari situ berkembang lah. Oh iya, cowok gue si itu. Terus dari si itu ternyata ada si ini lagi. Nah, jadilah informasi ini semakin meluas dan semakin berkembang. Dan para polisi utusan Nazi ini melakukannya dengan kekerasan fisik. Saking banyak yang ditangkap, itu akhirnya pihak Nazi memberlakukan persidangan nih kepada mereka. Kalau awalnya kan Nazi pengennya itu ditangkap langsung dimasukin ke penjara atau kamp konsentrasi nih. Nah, tapi karena saking banyaknya, ya udah mereka harus melalui proses persidangan agar memilah seberapa berat kesalahan mereka. Yang masih bisa diselamatin ya diselamatin gitu. Yang misalnya kesalahannya ringan, mereka cukup menjalani masa tahanannya sembari menunggu persidangan doang. Nah, tapi kalau yang udah berat banget, yang udah fanatik banget gitu ya, yang bahkan kalau dicek tuh udah ada yang kena penyakit gitu. Nah, itu bakal masuk ke kamp konsentrasi. Di sanalah neraka yang akan mereka hadapi, geng. Lalu geng, lama-lama nih tindakan Nazi semakin kejam. Tiba-tiba ada sistem pengadilan Nazi yang mengenalkan istilah kastrasi. Istilah kastrasi ini adalah prosedur bedah untuk menghilangkan organ reproduksi. Dengan kata lain ya, kalau dalam bahasa kita nih itu dikebiri. Dan di sini mereka itu bakal diberikan pilihan nih. Kalau lo mau dikastrasi, dihilangin tuh burung lo boleh bebas. Ya karena mau jadi apa lagi gitu ya? Kan udah nggak ada lagi nih itu barang gitu. Nah tapi kalau lo nggak mau, lo masuk ke camp konsentrasi, yang artinya rasa sakitnya itu nggak cuma di burung alias di seluruh tubuh. Akhirnya di zaman itu banyak yang berpikir kalau ya udah dikastrasi aja, potong aja nih, yang penting gue masih bisa bebas. Toh mereka berpikir mereka itu adalah kaum pelangi yang menjadi si apanya ya, gue istilahnya apa ya, bottom. Nah gue pernah dengar tuh bottom top gitu. Nah mereka tuh bottomnya gitu. Mereka lebih memilih ya udah cut aja tak penting gue bebas. Nah akhirnya ada yang seperti itu. Lalu sementara sebagian besar lainnya itu masuk ke kamp konsentrasi untuk menjalani hukuman bagian neraka. Nah sekarang kita bahas nih bagaimana hukuman yang ada di dalam kamp konsentrasi bagi kaum pelangi. Diperkirakan ada sekitar 5.000 sampai dengan 15.000 laki-laki yang merupakan kaum pelangi di kamp konsentrasi milik Nazi. Nah, mereka ini biasanya dipakaikan seragam dengan logo segitiga pink terbalik yang ada di bagian dadanya sebagai klasifikasi atau pertanda kalau mereka ini adalah tahanan dari kaum pelangi. Menurut cerita dari para korban atau para tahanan yang berhasil selamat dari kamp konsentrasi Nazi ini, biasanya para tahanan yang memiliki logo segitiga pink terbalik di dadanya ini adalah tahanan yang paling disiksa di dalam kamp konsentrasi tersebut. Mereka juga diberikan pekerjaan-pekerjaan paling berat dan sangat-sangat melelahkan. Lalu tidak jarang para penjaga camp melakukan kekerasan fisik dan juga seksual terhadap mereka semua. Nah maksudnya kekerasan seksual itu bukan berarti si penjaga campnya itu memperkaos para tahanan, enggak. Kalau kayak gitu kan jadinya sama aja kan. Nah tapi mereka ini biasanya akan disiksa di bagian alat vitalnya. Misalkan kayak penyapu yang disodok paksa ke dalam anu mereka. Biasanya hal-hal ini sangat lumrah terjadi kepada para tahanan yang berlogo segitiga pink tersebut. Di salah satu camp yang bernama Buchenwald. Ini merupakan sebuah camp yang mengumpulkan orang-orang kaum pelangi dengan logo segitiga pink yang tidak akan disiksa, namun nantinya mereka akan dijadikan sebagai bahan uji coba alias bahan eksperimen-eksperimen berbahaya. Dan eksperimen ini sebenarnya tujuannya ya untuk dunia medis, namun caranya sangat tidak manusiawi. Nah lalu pada bulan November tahun 1942, komandan di setiap camp konsentrasi memiliki kekuasaan untuk memerintahkan
kastrasi paksa kepada tahanan dengan lambang segitiga pink ini. Jadi bagi mereka yang dianggap udah lemah, sedikit lagi nih bakal koit dan segala macam, nah mereka ini bakal dikebiri satu-satu, geng. Tahanan yang memiliki lambang segitiga pink ini adalah tahanan yang kastanya paling rendah. Mereka dibiarkan terisolasi dan kehidupannya akan semakin sulit. Tujuannya adalah untuk memberantas kaum pelangi di Jerman pada masa itu. Sampai saat sekarang ini, data tentang berapa orang yang tewas di dalam kamp konsentrasi tersebut itu tidak jelas jumlahnya, tapi yang jelas mereka itu sangat banyak. Dan karena pihak Nazi menganggap mereka ini kastanya sangat rendah, jorok, berpenyakit, maka banyak dari jasad mereka itu dikuburkan dengan tidak layak. Ada yang bahkan dibakar lalu baru dikuburkan secara menumpuk. Nah, benar-benar ya semacam sampah dianggapnya. Nah namun geng, ada satu hal yang cukup menarik nih dari kamp konsentrasi yang memenjarakan para kaum pelangi ini. Di Jerman sana itu ada sebuah kasta yang dianggap lebih tinggi daripada kasta lain. Kasta itu bernama kasta Arya. Di dalam pemahaman Nazi, kasta Arya ini adalah orang-orang terpilih atau levelnya cukup tinggi. Gimana nih kalau misalkan tiba-tiba ada orang yang dari kasta Arya justru adalah seorang kaum pelangi? Apakah dia akan mendapatkan hak spesial? Nah ternyata jawabannya adalah iya. Walaupun dia dipenjara, walaupun dia dianggap bersalah gitu ya karena dia adalah kaum pelangi, tetapi ketika di dalam kamp konsentrasi, mereka ini akan mendapatkan perlakuan yang sedikit lebih spesial dibandingkan dengan kaum pelangi dari kasta lain, terutama kaum pelangi yang beragama Yahudi. Kaum pelangi yang beragama Yahudi benar-benar tersiksa, benar-benar dihabisi di dalam kamp konsentrasi. Dan banyak sekali para kaum pelangi dari kasta Arya ini yang jauh lebih mendapatkan kesempatan untuk selamat dan bisa bertobat gitu ya, ketimbang kaum pelangi yang beragama Yahudi atau dari kasta yang lain. Nah lalu ada juga nih geng, kaum pelangi yang berasal dari keluarga kaya raya atau di saat itu bisa dikatakan ya bangsawan gitu. Nah mereka orang sama aja lah kayak kehidupan zaman sekarang. Duit berbicara, kekuasaan berbicara. Walaupun mereka kaum pelangi, mereka bisa menggunakan kekuasaan keluarganya untuk menyembunyikan status sosialnya. Jadi mereka bisalah menyatu dengan orang-orang normal lainnya. Jadi mereka tidak ditangkap. Beberapa dari mereka itu memilih untuk memutuskan hubungan dengan pasangan sesama jenisnya. Ada juga yang memilih untuk pindah ke kota yang lain untuk bersembunyi. Ada yang bahkan terpaksa menikah dengan perempuan untuk menyembunyikan statusnya. Dan yang paling ekstrim adalah memilih untuk melawan pasukan Nazi dengan cara bergabung dengan pasukan pemberontak anti-Nazi untuk menyelamatkan masyarakat Yahudi atau menyelundupkan masyarakat Yahudi. Nah itu banyak juga tuh dari kalangan kaum pelangi yang bergabung dengan organisasi anti-Nazi tersebut. Udah kebayang ya geng gimana kejamnya Nazi dan seremnya menjadi seorang kaum pelangi di masa itu. Sekarang kita bakal masuk ke pembahasan kaum pelangi dari kamp konsentrasi Nazi. Pada tahun 1945, pasukan sekutu itu mulai masuk ke wilayah kekuasaan Nazi di Jerman. Mereka di saat itu mulai membebaskan semua tahanan-tahanan yang ada di kamp konsentrasi Nazi. Nah, di saat itu mereka kaget. Mereka melihat ada perbedaan antara tahanan-tahanan tersebut. Ada tahanan yang ditandai dengan logo segitiga pink, yang mana itu adalah klasifikasi untuk para kaum pelangi tadi. Nah, mereka dibebaskan oleh pihak sekutu dan dibiarkan hidup bermasyarakat. Namun, di saat itu, permasalahan mereka belum selesai. Mereka tetap dikucilkan oleh masyarakat Jerman di saat itu. Walaupun mereka sudah dibebaskan, tidak ada lagi Nazi, mereka tetap aja menjadi kasta paling rendah di dalam kehidupan masyarakat Jerman. Setelah Jerman tidak lagi berada di tangan Nazi di saat itu, masyarakat tetap meminta pemerintahan selanjutnya untuk mengesahkan undang-undang pidana bagi para penyuka sesama jenis. Nah, akhirnya hal ini membuat di abad ke-20 tersebut, walaupun para kaum pelangi sudah terbebas dari kamp konsentrasi, tetap aja keberadaan mereka dianggap melanggar hukum. Nah, sebagian besarnya kembali di penjara lagi. Puluhan ribu orang dari kaum pelangi di saat itu akhirnya dihukum pasca selesainya perang. Lalu akhirnya kebencian masyarakat Jerman terhadap para kaum pelangi ini membuat beberapa orang akhirnya membentuk upaya untuk memperjuangkan hak-hak dari kaum pelangi. Nah, jadilah di saat itu ada ilmuwan dan juga beberapa tokoh-tokoh organisasi mencoba untuk membantu membawa isu diskriminasi yang mereka alami saat Nazi berkuasa menjadi pembahasan publik. Nah, karena para kaum pelangi ini pernah mengalami kekerasan dari Nazi, yang mana Nazi di saat itu citranya sudah jelek ya, karena mereka kan kalah perang. Ya, sejarah
sejarah akan dituliskan oleh para pemenang perang gitu kan. Nah, Nazi ini citranya dijelekin terus dan diusutlah siapa aja nih korban-korban dari Nazi. Oh, orang Yahudi. Oh, akhirnya derajat orang Yahudi diangkat. Oh, kaum pelangi. Nah, akhirnya derajat kaum pelangi diperjuangkan untuk diangkat. Nah, terjadilah di saat itu kejadian seperti itu. Pada tahun 1990-an, pemerintah Jerman mengakui memang bahwa para kaum pelangi ini pernah menjadi salah satu korban dari Nazi. Dan pada tahun 2002, pemerintah akhirnya mencabut vonis yang diberlakukan oleh Nazi untuk pasal 175. Dan di saat itu semuanya dirubah pandangannya oleh pemerintah, yang mana pemerintah Jerman mulai mensosialisasikan tentang hak asasi manusia untuk membangun rasa iba, membangun rasa kasihan terhadap kaum pelangi yang dianggap sebagai korban dari kekejaman Nazi. Nah, disitulah pandangan dari masyarakat berangsur-angsur mulai berubah nih geng. Kaum pelangi itu pelan-pelan mulai diterima di masyarakat, mereka bahkan dapat kompensasi dari pemerintah dan mereka benar-benar ya disejahterakan oleh pemerintah atas ketidakadilan yang pernah mereka alami. Nah, di sini nih mulai nih Jerman menerima dan melumrahkan yang namanya kaum pelangi. Pada awal abad ke-21, pemerintah Jerman membuat 4 monumen korban Nazi yang terletak di tengah kota Berlin. Sampai sekarang tuh masih ada. Dari 4 monumen, yang paling besar itu adalah monumen untuk Yahudi Eropa yang dieksekusi oleh Nazi. Dan monumen ini diresmikan pada tahun 2005. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada bulan Mei tahun 2008, monumen untuk para kaum pelangi yang menjadi korban Nazi barulah diresmikan di dekat Taman Tiergarten di pusat kota Berlin. Nah, jadi sampai ada monumennya, geng. Jadi sebegitu dihargainya lah kaum pelangi ini di kota Jerman. Karena alasannya ya backgroundnya itu gara-gara mereka dulunya adalah korban Nazi. Nah, begitulah ceritanya. Nah, lalu bagaimana kondisi para kaum pelangi di Jerman untuk saat ini? Ya, gue yakin sebenarnya teman-teman sudah punya jawabannya gitu ya. Tapi mari kita bahas secara detail. Untuk saat ini, Jerman memiliki undang-undang anti-diskriminasi terhadap kaum pelangi. Mereka dilindungi dari segala diskriminasi apapun, mulai dari pekerjaan, perumahan, dan pengadaan barang serta jasa berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender. Jadi di sana tuh benar-benar disetarakan lah. Nah, undang-undang tersebut benar-benar melindungi para kaum pelangi dari ujaran-ujaran kebencian. Jadi kalau ada lo yang menghina dengan kata banci, bencong, apalah gitu ya, nah itu bakal bisa dipidana. Nah, selain itu, pasangan sesama jenis di sana diizinkan untuk mengadopsi anak sejak tahun 2017. Dan para kaum pelangi ini diperbolehkan untuk bertugas di militer sejak tahun 2000-an. Wah, kebayang nggak tuh? Mengadopsi anak ya. Misalkan nih pasangan laki-laki dan laki-laki ngadopsi anak, terus anaknya diberikan pemahaman tentang kaum pelangi lagi. Bertambahlah kaum pelangi tersebut, beranak pinaklah mereka. Jadi mata rantainya tidak akan pernah putus karena hal tersebut. Nah, lalu bertugas di militer juga begitu, ya kan? Kebanyakan mereka ya bergabung tidur sama tentara-tentara yang lain gitu kan, anggota-anggota militer yang lain. Nah, hal tersebut akan membentuk sebuah klaster atau lingkungan untuk kaum pelangi yang baru. Karena kan ya yang namanya kaum pelangi ini tidak datang dengan begitu aja. Salah satu faktornya adalah pengaruh lingkungan, kenyamanan ya kan. Temenan sama salah satu yang kaum pelangi, tiba-tiba lo kalau misalkan udah nyaman sama dia ya lo bisa akan berubah menjadi kayak dia juga gitu. Nah, hal tersebut membuat mata rantai penyebaran kaum pelangi ini juga tidak putus. Nah, lalu undang-undang Jerman juga menegaskan transgender secara hukum dapat mengubah gender mereka tanpa harus menjalani operasi terlebih dahulu. Dan ini berlaku sejak tahun 2001. Dan sampai saat sekarang ini, Jerman telah memperbolehkan semua orang untuk memilih jenis kelamin ketiga setelah laki-laki dan perempuan sejak tahun 2017 disahkannya. Jadi jangan heran kenapa Jerman menjadi negara dalam urutan nomor 1 di Eropa dengan jumlah kaum pelangi terbanyak di dunia. Jumlahnya itu mencapai 7,4% dari total warga Jerman sendiri. Bahkan ya pernikahan sesama jenis di sana kan dilegalkan. Makanya jangan bingung kenapa Bunda Ragil sangat bahagia hidup di sana gitu ya. Beberapa dari kaum pelangi di Indonesia memilih untuk menikah dengan ya kaum pelangi yang ada di Jerman karena sebebas itu dan sesejahtera itu di sana. Gimana nih geng menurut kalian geng dari cerita yang kita bahas ini? Apakah nantinya
nantinya berangsur-angsur Jerman bakal menjadi negara dengan jumlah kaum pelangi yang mungkin bakal melebihi 50% dari total warganya. Jadi bisa dikatakan ya, kaum pelangi lebih banyak daripada kaum yang tidak pelangi gitu ya. Kaum tidak pelangi sebutannya apa ya? Tahu, kaum mendung kali. Kaum mendung. Oke. Nah, dan apakah nantinya negara-negara di luar Jerman, ya mungkin negara kita juga, ya pada akhirnya akan mengikuti jejak Jerman? Ya jangan sampai lah ya, nauzubillah min zalik gitu. Duh, merinding gue. Karena kalau misalkan kita lihat dari ceritanya ya geng ya, ini pemikiran goblok gue doang nih. Silahkan kalian bisa beropini dan menilai ya. Entah kenapa hal-hal yang di masa lalunya itu tabu, kelam, dibenci, itu nantinya akan menjadi bumerang tersendiri di masa depan. Jadi ibaratnya gini, mungkin di negara kita nih di masa Orde Baru ada sebuah hal yang sangat dilarang, bahkan dihabisi, bahkan dimusnahkan, dihilangkan. Tetapi di masa sekarang justru itu menjadi alat untuk membangkitkan level mereka atau membangkitkan level hal kelam tersebut. Ya contohnya kayak yang terjadi di Jerman. Dulu kaum pelangi sampai dieksekusi, dimasukkan ke kamp konsentrasi. Nah, sekarang mereka justru disanjung-sanjung, marwahnya dinaikkan, levelnya dinaikkan, disetarakan dengan orang-orang lain gitu. Dengan alasan mereka dulunya sakit banget, nerima perlakuan orang-orang di masa lalu yang jahat. Atau misalkan contohnya kayak Yahudi. Yahudi dulunya dikejar-kejar, dieksekusi oleh Jerman. Tapi sekarang kita lihat Yahudi. Mereka di mana-mana benar-benar bisa berkuasa. Mereka benar-benar bisa diterima di masyarakat-masyarakat barat sana. Maka dari itu, dari sekarang kita harus memperhatikan, geng, di negara kita ini apa sih hal yang mungkin dibenci banget oleh masyarakat, dijauhi banget oleh masyarakat, mendapatkan diskriminasi. Percayalah, nantinya beberapa puluh tahun ke depan, hal tersebut akan menjadi alasan mereka untuk bangkit, akan menjadi alasan mereka untuk bisa memposisikan diri mereka lebih daripada orang-orang yang telah menyakiti mereka. Ya ibaratnya itu bumerang. Nah, semoga kalian bisa paham lah ya dengan apa yang gue maksud. Karena di sini gue nggak berani terlalu frontal ngomongnya, takutnya nanti malah menyinggung beberapa pihak. Sampai ketemu di episode selanjutnya di Kamar Jerry.